Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan yang terbaik. Tetap semangat untuk terus belajar. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Sejak perkembangan ilmu, sains dan teknologi, manusia terus menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempermudah bagaimana mereka beraktivitas. Ya, banyak sekali temuan-temuan yang dihasilkan oleh manusia modern, mulai dari digitalisasi, transportasi, komputerisasi, bahkan penjelajahan luar angkasa. Sejak manusia menemukan cara bagaimana menembus luar angkasa, manusia terus mengirimkan tanda-tanda ataupun wahana-wahana ke luar angkasa sana untuk memecahkan misteri yang belum terpecahkan di alam semesta yang maha luas ini. Tentu hal ini merupakan sebuah gambaran bagaimana peradaban umat manusia modern akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dari generasi ke generasi. Nah, ketika Rusia dan mohon maaf bukan Rusia, Uni Soviet ya pada masa lalu dan juga Amerika Serikat berlomba-lomba mengirimkan manusia ke bulan pada waktu itu, Indonesia pada saat dipimpin oleh Bung Karno tentunya pada waktu itu sangat mengidam-idamkan ingin terlibat juga kepada misi luar angkasa yang mana pada waktu itu dunia sedang gembar-gembornya ketika ada isu manusia bisa menembus luar angkasa dan bahkan bisa mencapai satelit alami bumi yaitu bulan. Nah, berbicara tentang satelit, tentunya Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak satelit. Dan ternyata ketika kita berbicara tentang satelit Indonesia yang sangat terkenal adalah Palapa. Tetapi kalau kita bandingkan atau komparasikan dengan negara-negara tetangga di Asia, kawasan Asia Tenggara, apakah memang benar bahwa Indonesia paling memiliki banyak satelit? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas bersama-sama tentang pencapaian di bidang satelit di Indonesia. Ayo kita berangkat ke luar angkasa, tapi kita sebelum itu putar dulu intronya. Pada dekade tahun 1960-an, banyak negara-negara di dunia yang ingin mengirimkan manusia atau wahana ke luar angkasa. Ya, pada waktu itu dunia tengah dilanda isu untuk penerbangan luar angkasa, dimulai dari Uni Soviet dengan proyek Sputnik-nya, kemudian Apollo, dan dimiliki oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Dua negara adidaya ini tentunya berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan. Siapa yang terbaik dalam penjelajahan antariksa dan menembus luar angkasa. Nah, kebetulan pada waktu itu Pak Karno sangat dekat dengan salah satu negara adidaya tersebut yaitu Uni Soviet. Ya, entah bagaimana pada waktu itu Pak Karno ingin terlibat juga bahwa Indonesia harus terlibat secara langsung dalam pengiriman wahana dan manusia ke dalam proyek luar angkasa ini. Karena itu memang sangat prestisius. Apalagi pada waktu itu Indonesia masih belum dikenal oleh negara ya, hanya beberapa negara saja. Apalagi ditambah perekonomian Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan ya masih sangat pas-pasan, masih sangat hijau karena masih seumur jagung Indonesia pada waktu itu. Tetapi Bung Karno barangkali mungkin di waktu itu ya ingin menggunakan manuver politiknya untuk mendekati negara-negara sahabat ya seperti Amerika dan juga Uni Soviet dan sekarang menjadi Rusia. Tetapi apa yang terjadi? Ya banyak sebetulnya yang dimiliki oleh Indonesia pada waktu itu. Salah satunya adalah LAPAN, di mana LAPAN itu ternyata dibentuk di tahun 1963 tepatnya di tanggal 27 November. LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional resmi di tahun 1963 yang mewadahi atau membidangi badan penerbangan dan juga ke ruang antariksaan ya pada waktu itu.
Dan mungkin di saat itu Indonesia menjadi pelopor negara ASEAN satu-satunya yang memiliki badan antariksa nasional. Karena Pak Karno memang betul-betul tertarik untuk terlibat secara langsung bagaimana masyarakat Indonesia yang notabene, mohon maaf, pada waktu itu masih buta huruf rata-rata kebanyakan, ingin terlibat mengirimkan manusia ke bulan. Ya tentunya beliau adalah pemimpin yang sangat revolusioner, sangat visioner, sangat memikirkan misi ke depan, bukan hanya 5 tahun tapi mungkin 50 tahun dan generasi seterusnya ya. Dan kalau kita berbicara prestasi Indonesia di bidang keantariksaan sebetulnya cukup mentereng. Nah, mari kita lihat beberapa data ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengerucut kepada satelit ya, karena tadi di sebelum intro kita fokus skopnya atau pembahasannya kepada satelit, di mana satelit ini merupakan sebuah wahana antariksa yang dimiliki oleh manusia. Kemudian satelit ini secara umum adalah benda luar angkasa, tentunya dikendalikan oleh manusia di bumi dari jarak jauh dan biasanya digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan juga pengintaian atau pengawasan atau penginderaan jarak jauh ataupun pemetaan ya, berdasarkan citra satelit seperti itu. Biasanya satelit secara umum mengorbit bumi di ketinggian 36.000 km di atas bumi. Tentu sangat tinggi sekali ini. Nah, mari kita lihat beberapa data ataupun prestasi yang dimiliki oleh Indonesia di bidang satelit. Ternyata Indonesia itu adalah pelopor satu-satunya negara di Asia yang memiliki satelit dan 3 di dunia. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi di tahun 1976, tepatnya di tanggal 9 Juli, Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan ketiga di dunia yang memiliki satelit. Setelah Rusia, Amerika, baru Indonesia. Dan ini adalah yang pertama di Asia. Kita wajib berbangga akan hal ini. Nah, ternyata pada waktu itu satelit yang dimiliki Indonesia adalah satelit Palapa. Ya, satelit Palapa itu tentunya merupakan satelit pertama yang membuat kita menjadi bangga bahwa kita adalah bangsa yang bisa menembus luar angkasa. Nah, sekedar informasi bahwa Indonesia saat ini memiliki 17 satelit. Kalau misalkan ini ditarik kepada kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara terbanyak yang memiliki satelit. Indonesia tercatat memiliki 17 satelit, kemudian disusul oleh Singapura 15 unit dan Thailand 13 unit, kemudian ada Malaysia 8 unit, dilanjutkan Vietnam 3 unit, kemudian Filipina 2 unit dan yang terakhir Laos 1 unit. Di mana yang terbaru kemarin satelit yang diluncurkan oleh Indonesia adalah satelit Satria 1 yang diluncurkan di tanggal 19 Juni tahun 2023 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul serius untuk berinteraksi atau untuk berkontribusi secara nyata di bidang keantariksaan. Ya, terbukti memang 8 saat ini adalah mungkin yang terbagus di Asia Tenggara di bidang keantariksaan. Sedangkan di negara tetangga, yaitu negara Malaysia, kita tidak menyebutkan negara-negara yang lain ya. Di Malaysia itu karena memang sangat dekat dengan Indonesia, di sana ada yang namanya agensi yang bergerak di bidang keantariksaan juga, mirip dengan yang ada di Indonesia di 8. Tetapi di Indonesia jauh melampaui, karena di Malaysia itu baru tahun 2002 yang diresmikan. Namanya adalah Angkasa, Agensi Angkasa Negara. Ya, dibentuk sekitar tahun 2002. Sedangkan 8 dibentuk tahun 1968. Tentunya sangat jauh umurnya, lebih senior Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah bentuk bagaimana Indonesia itu sebagai negara yang kepulauan memiliki kontribusi yang sangat besar di bidang keantariksaan. Terbukti bahwa Indonesia tidak main-main dengan hal ini, dan mungkin dalam beberapa waktu Indonesia juga akan menambah jumlah satelit di luar angkasa sana.
Seiring dengan berkembangnya generasi, berkembangnya teknologi, dan bertambahnya tahun, mungkin satelit kita juga akan terus bertambah. Ada juga sebagai maintenance di sana, sebagai pengganti ataupun yang sudah purna tugas, maka akan diganti lagi dengan satelit yang baru. Ya, ini merupakan sebuah hal yang sangat prestisius yang harus kita acungi jempol, sangat kita banggakan ya sebagai penduduk Indonesia, karena Malaysia saja dalam hal ini hanya memiliki 8 satelit. Yang Malaysia masih kalah dengan negara tetangganya juga, yaitu ada Thailand dan juga Singapura, di mana Thailand memiliki jumlah 13, kemudian Singapura memiliki 15 satelit. Nah, tentu Indonesia dalam hal ini lebih unggul dari negara-negara ASEAN, bahkan menjadi terbanyak di ASEAN. Yang mudah-mudahan generasi-generasi setelahnya bisa membuat dan bisa memberikan pengembangan atau development bagaimana dunia keantariksaan di Indonesia menjadi bangkit kembali. Sebenarnya saya pernah membahas terkait dengan hal ini, bagaimana peran Indonesia terkait untuk pengembangan dunia antariksa di zaman Pak Karno, karena Pak Karno pernah memiliki cita-cita untuk mengirimkan manusia ke bulan, dan di tahun 60-an itu Pak Karno bahkan pernah mengundang orang yang pertama kali menembus luar angkasa ya, Yuri Gagarin, pernah diundang ke istana kalau nggak salah. Kemudian Pak Karno juga memberikan hadiah kepada beliau, kepada Yuri Gagarin. Beda dengan Neil Armstrong. Kalau Neil Armstrong itu kan orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Kalau Yuri Gagarin itu adalah orang yang pertama kali bisa menembus atmosfer bumi, atau orang yang menjelajah luar angkasa pertama kali. The first and ever human atau person can travel over the space, Yuri Gagarin, dan pernah diundang makan bersama oleh Pak Karno. Ya, salut untuk Pak Karno. Mungkin seandainya pada waktu itu bukan Pak Karno yang memimpin Indonesia, mungkin Indonesia tidak memiliki tidak memiliki satelit sebanyak ini, karena Pak Karno pada waktu itu sangat revolusioner pemikirannya ya. Salut untuk Bung Karno ini. Mudah-mudahan di generasi berikutnya ada Bung Karno yang lain yang akan mengisi kepemimpinan di Indonesia. Ya, karena memang badan antariksa ini kalau kita cermati di negara-negara superpower seperti Amerika dan Rusia sangat berlomba-lomba untuk mengirimkan manusia-manusia ke luar angkasa demi menjawab misteri-misteri yang belum terpecahkan di samudra atau di wahana ataupun di luar angkasa dan alam semesta yang maha luas, entah di mana batasnya itu. Mungkin di generasi berikutnya satelit akan lebih canggih dan akan lebih canggih lagi. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan juga gambaran bagaimana Indonesia tidak main-main dengan keterlibatan di dunia luar angkasa. Mudah-mudahan semakin bagus prestasinya, dipertahankan, dan kita sebagai generasi penerus wajib mengapresiasi, wajib belajar bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dan bangsa yang besar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada referensi yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.